Tujuannya justru sebaliknya itu lebih generasi saya tadi biar lebih suka makanan-makanan lokal daripada makanan-makanan kekinian. Iya. Makan kekinian itu kan kita di perbincangan rumah UMKM. Monggo, tadi diingatkan oleh Yanti. Apa Yan? Linknya bit.ly/rumah UMKM ya. Ya betul ya, rumah UMKM ya. Itu Google Form-nya ya. Silakan mendaftar di Google Form, banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Bukan hanya berjejaring ya. Betul. Tetapi ada ilmu yang bermanfaat di sini. Ada ilmu yang bermanfaat dan bisa promosi. Nah, itu yang penting. Betul. Bisa meningkatkan marketnya betul. Gitu ya. Ya, saya masih ditemani oleh Mas Freddy Sambang. Tetap dong. Apa kabar Mas Freddy? Alhamdulillah. Dada dulu. Nah, Sukanya sambang-sambang. Sukanya sambang-sambang, sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Yanti tolong Yan. Nah, Tak kasih kenang-kenangan kamu Yan. Juga ada Mak Lucy. Lus. Halo Mas. Apa kabar? Aldi dong. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Baik. Dan ada yang hujan-hujan tapi rada nderdek. Hari ini mudah-mudahan masih ada waktu nanti. iya. Pak Eko Kurniawan Purnomo Iya. ya sebagai camat Gubeng yang sudah confirm untuk bisa hadir, tapi last minute mohon maaf untuk Anda semua karena beliau masih harus menyelesaikan sebuah pekerjaan yang kata Mas Vincent emergency. Betul. Nah, sementara sambil menunggu kehadiran Pak Eko, Pak Camat, kita sudah hadir bersama sebagai operational manager dari operational manager Rumah Padat Karya Gubeng atau kita kenalnya Viaduk Bayi Gubeng. Viaduk Bayi Gubeng. Oke. Hari ini kita akan berbincang sahabat Merkuri tentang Rumah Padat Karya. Ini sebuah program yang digagas oleh Mas Wali Kota ya. Iya, betul. Untuk kemudian diterapkan di level apa Mas Freddy? Rumah Padat Karya levelnya kecamatan, kelurahan? Itu sudah masuk ke kecamatan. Kecamatan ya. Betul. Jadi per kecamatan sudah ada yang namanya rumah yang untuk membina MBR sama UMKM namanya Rumah Padat Karya. Rumah Padat Karya. Betul. Ya. Setiap kecamatan ada. Dan biasanya memang menggunakan lahan-lahan milik Pemkot yang betul, yang idle, iya, yang gitu. tidak. Nah, ini ada operation manajernya Viaduk Bayi Gubeng, salah sebuah rumah padat karya yang dimiliki oleh Kecamatan Gubeng. Betul. Ya, oke. Namanya Mas Vincent. M. Vincent. M-nya siapa ya? Muhammad. Kita panggil Mas Vincent saja karena beliaunya juga biar tetap awet muda. Mas Vincent sudah mulai bisa menata nafas dengan baik, guys. Ya. Kebetulan Surabaya juga dingin-dinginnya ini. Surabaya dingin ya. Cerita sedikit ke sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin tadi saya sudah dijapri oleh salah seorang warga di Kecamatan Gubeng yang menyebut hari ini yang akan talk show yang akan hadir itu bapaknya, Mas, bapakku katanya begitu. Tapi ngapunten Mbak Wiwi ngapunten Pak Camat sedang harus mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Betul ya? Tugas negara. Iya, tugas negara. Tadinya sih mau bareng-bareng ya katanya. Siap. Tadi memang rencananya kita bareng-bareng. Hanya last minute tadi ada emergency, jadi Pak Camat, Pak Eko memerintahkan untuk datang ke sini dulu. Datang ke sini. Tapi beliau barusan confirm akan nyusul. Masih diusahakan untuk nyusul ya. Oke. Monggo silakan Mas Freddy. Baik, sahabat Merkuri, di sini kan siapa sih yang mungkin ada yang belum tahu apa itu Rumah Padat Karya atau Viaduk Bayi Gubeng. Viaduk Bayi Gubeng ini kan ada di Jalannya 110 ya. Betul. Jalannya 110 ya. Oke. Sampingnya ada kereta api ya. Nah, betul. Jadi kalau kita ke sana itu suasananya kayak di daerah California. Wah, ada kereta api lewatnya. Oh, iya. Kita kan pengen tahu ya sobat Merkuri, itu saat ini kan Viaduk Bayi Gubeng atau Rumah Padat Karya Gubeng ini kan sudah hampir setahunnya ya. Betul. Kira-kira Mei nanti kan ya. Mei nanti setahun. Kira-kira ini nanti ada perubahan nggak dari Viaduk Bayi Gubeng ini, dari mungkin dari menunya, suasananya, gimana nih Pak Vincent? Oke. Terima kasih Mas Freddy. Iya. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit.
Monggo. Jadi Viaduk Bayi Gubeng ini adalah karya nyata dari Kecamatan Gubeng. Rumah padat karya yang berusaha untuk memberdayakan masyarakat MPR sekitar dan UMKM juga. Jadi di menjelang setahun ini memang saat ini kami sudah menyiapkan dengan chef Viaduk Bayi Gubeng saat ini, Chef Arif Wahyudi, menu-menu baru yang semoga segera bisa launching. Jadi menunya saat yang akan kami launching ini lebih ke nuansanya lokal. Jadi menu-menu lokal ya. Surabaya. Contoh misalnya apa? Nasi goreng Surabaya, mie goreng Surabaya. Emang bedanya apa coba? Ayo. Nasi goreng, nasi timbel juga. Nasi timbel. Ada rawon sudah ada, cuma rawon dengan versi yang baru. Dikemas mungkin lebih ke Surabaya nih ya. Iya, sop buntut juga. Tapi menu-menu yang sebelumnya itu enggak nuansa Surabaya gitu. Lebih mungkin campur ya. Fusion lebih nyampur, cuman sekarang ini jadi Chef Arif bikin konsep menu yang lebih lokal. Menonjolkan kearifan lokal. Iya, repositioning begitu ya. Kapan-kapan saya mau nyoba. Boleh langsung Mas Adi. Ya. Langsung. Chef Arif harus bisa ngasih tahu saya ini loh nasi goreng Surabaya. Betul kan? Betul kan Mas Vincent ya. Ini kenapa kita bilang nasi goreng Surabaya ya karena kayak gini gitu kan. Kalau Freddy kan satunya lagi nasi goreng apa tuh? CCK ya. CCK. Itu fenomenal itu. Iya. Kalau setahu saya saya juga pernah waktu pembukaan kan juga diundang ke sana kan ya. Itu makanannya memang yang dahulu itu agak ke western ya atau mungkin ke anak-anak western ya. Jadi lebih ke anak muda. Mungkin yang saat ini lebih dirubah ke yang tadi lebih umum. Gitu. Lebih ke keluarga gitu ya. Iya, keluarga, ya. family masuk, individu masuk. Kalau dulu kan banyak ke individu, Ibu. Nah, kalau sekarang ini family lebih masuk lagi. Gitu. Jadi lebih banyak makanan-makanan dengan konsep lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah itu artinya peluang anak-anak generasi Z yang biasa nongkrong di sana jadi berkurang karena menunya nggak ada gitu? Oh, enggak juga sih. Jadi tujuannya justru sebaliknya itu lebih generasi Z tadi biar lebih suka makanan-makanan lokal daripada makanan-makanan kekinian. Kalau makan kekinian itu kan judulnya sudah kekinian, berarti enggak jarang bertahan lebih lama. Hanya masa kini aja. Kalau makan lokal tuh ya dari ibunya saya, ibunya jenengan sampai sekarang sampai saya mungkin lebih ke rumahan ya. Mesti lebih ke rumahan mungkin ya. Itu sih menurut saya. Iya. Kalau yang setahu saya waktu makan di sana memang sih yang waktu dulu itu makan di sana itu memang makannya kekinian. Tapi kalau bagi saya kurang kenyang. Oh, jangan khawatir. Menu-menu yang baru ini dengan porsi yang lebih kenyang ini. Lebih berisi. Asik ini. Mungkin Freddy salah waktu itu pilihnya. Separuh. Nasi goreng Surabaya jumbo gitu loh. Kemarin tuh keliru. Saya juga jumbo soalnya. Kemarin keliru. Beli nasi goreng pisah bumbu. Goreng dewe lah. Ya. Oke. Saya penasaran nih, Mas Vincent. Siap. Kalau boleh tahu untuk merubah menu itu riset dulu nggak sih? Misalnya begini. Di radius 1 kilometer sekitar situ, sekitar Viaduk, sudah ada makanan yang sejenis yang kuat enggak dikenal oleh masyarakat atau gimana risetnya? Betul. Jadi kami juga melihat pasar sekitar, juga bukan kompetitor ya, tapi usaha sejenis yang ada di sekitaran Viaduk ini untuk kami bisa masuk nanti bisa bersaing dengan di levelnya kami. Gitu. Jadi sampai pada akhirnya Chef Arif Wahyudi, Chef Viaduk saat ini akhirnya memutuskan untuk kita bikin menu-menu yang sekarang ini. Gitu. Dengan harga yang masih terjangkau. Di kisaran berapa kalau boleh tahu? 25.000, 30.000. Oke. Enggak mahal-mahal. Kalau dibandingkan sama resto sekitar kan
lebih apres jadi lebih mahal ya di samping-samping itu ya. Di Raya Gubeng loh ya. Iya, di Raya Gubeng. Kisarannya di Raya Gubeng. Kan banyak restoran juga di sana ya. Wow, sekitar segitu murah. Itu hanya makanan yang dirubah atau mungkin beverage juga? Minuman saat ini belum banyak. Belum dirubah. Apa kalau minuman andalannya? Fokusnya kemana? Minumannya andalannya sih ada apple breeze, itu seger, sehat karena dengan campuran yogurt, Yakult, lalu ada aneka olahan racikan kopi. Jadi dari cappuccino, latte, panas atau dingin bisa dinikmati di situ. Oke. Berarti kalau satu tahunnya Mas Vincent nanti bulan Mei ya? Bulan Mei, betul. Bulan Mei, berarti sekarang ini 8 bulanan lah ya. Berarti itu kan ulang tahunnya Surabaya ya? Iya. Waktu itu ulang tahunnya Surabaya. Saya datang itu antara ulang tahunnya Pak Mas Wali sama Surabaya. Wah, itu waktu acara itu Mas Wali diundang ya dengan kita ngasih kue tart waktu itu. Iya. Itu rame. Datang ya waktu itu ya Mas Heri ketika opening seremoninya datang ya. Dan bahkan yang motong pita beliau. Oke, ya. Tanggal berapa itu Mas? Ingat enggak tanggalnya? Tanggal 28. 28 Mei. 28 ya. 28 Mei 2022 berarti ya. Viaduk Bayi Gubeng itu terlahir dari tangan seorang Freddy Sambang. Oh bukan ya? Saya kan pengunjung. Diundang aja sebagai media. Okay. Saya ada yang penasaran nih sebetulnya Mas Vincent. Sure. Kan kita kalau mau bikin usaha gitu ya, pasti mikirnya keuntungan gitu ya. Semua dihitung rinci. Sementara ini kan ada embel-embelnya pemberdayaan dari masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Terus ngitungnya gimana itu? Ngitungnya kami hitung sesuai misalnya seperti saat ini kami bikin menu baru, kami hitung bahan-bahan yang kami gunakan sesuai dengan yang kami beli di pasaran. Itu jadi kami terapkan dengan tentu saja tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi itu. Lalu hubungannya dengan masyarakat MBR. Ya, ada cost untuk manpowernya yang kita mungkin nggak bisa kasih gede karena mereka memang bisa jadi mereka belum pinter gitu ya di situ ya. Harus ngajarin dulu gitu. Betul. Jadi salah satu fungsinya, salah satu bentuk karya nyatanya adalah staf kami di Viaduk Gubeng seluruhnya adalah masyarakat MBR, Ibu. Masya Allah. Jadi di situ memang kami karyakan, kami beri pelatihan juga, diajarin kami dulu diajarin kan? Ya. Jadi teman-teman ini punya modal dari pelatihan dan aktivitas sehari-hari yang teman-teman lakukan di sana. Kami juga sedang berusaha untuk memberikan sertifikasi profesi ke teman-teman ini. Jadi teman-teman punya modal. Selain skill, mereka juga punya sertifikat resmi yang kita sedang kerjasama. Nanti mungkin bisa dikeluarkan sertifikat itu oleh BNSP. Levelnya BNSP. Berarti kalau udah dapat sertifikat boleh keluar gitu. Boleh, itu tujuannya. Oh, jadi mereka pinter dulu. Habis itu mereka punya bekal yang lebih dari sebelumnya. Dapat gaji gede gitu. Di tempat yang lebih baik. Di tempatnya sendiri syukur gitu kan, menjadi entrepreneur. Tapi lebih kayak balai latihan gitu ya. Iya. Meskipun Mas Vincent perlu dicatat juga bahwa nggak konyol dong, Viaduk Bayi Gubeng juga harus ngitung keuntungan gitu ya? karena untuk bisa menghidupi operasional itu juga butuh biaya begitu kan. Saat ini memang kami lagi berkutat dengan hitung-hitungan itu yang syukur-syukur untuk operasional dan untuk sekedar uang saku nanti untuk teman-teman MBR yang saat ini berkarya itu masih bisa Ibu untuk operasional sehari-hari berkelanjutan ke depan. Nah, inginnya kan Viaduk Bayi Gubeng ini juga bisa konsisten lama. Jadi teman-teman yang tadi sudah punya bekal pelatihan yang cukup, punya sertifikat, nanti mereka mau keluar ke tempat yang lebih baik atau buka UMKM sendiri,
bergantian nanti siapa yang artinya gini ya Mas Aldi ya. Artinya kita mesti break dulu ya. Oh iya. Kayaknya kita harus ke iklan dulu. Lagi sana bulu sih kayaknya. Kita ke iklan dulu ya sahabat Merkuri ya. Kita lanjutkan rumah UMKM. Yang pertanyaannya sudah di leher, yang tadi keputus karena iklan nggak enak saya. Silakan terus. Ya semangat hari ini. Iya. Mas Vincent, kalau kita ngobrol masalah MBR gitu. Jadi gini, kita ngomong masalah diferensiasi gitu ya. Sebuah resto gitu ya. Pasti ada diferensiasi kan. Nah, menjadikan ini sebagai tempat sosial gitu. Supaya orang tuh mau datang. Itu kelihatan nggak? Atau malah nggak ditonjolkan? Karena kan bagaimanapun masyarakat Surabaya harus datang. Karena ini penting untuk pengentasan MBR di Surabaya. Gimana? Kelihatan itu sebenarnya kelihatannya kami kalau dikenal di masyarakat umum lebih seperti tempat makan atau kafe seperti biasa. Memang begitu, Bu. Jadi masyarakat MBR-nya atau rumah padat karyanya memang tidak perlu harus menonjol kesannya begitu ya. Saat ini demikian. Tapi kan itu sebenarnya jadi daya beda ya, yang bisa untuk mengangkat omset sebetulnya. Betul sih. Mungkin semangatnya. Sebelum kita ke penelpon, mungkin semangatnya tidak ingin ini jadi rumah padat karya yang termehe-mehe gitu loh. Orang datang hanya karena semangat. Oh cek saknone rek sing kerja MBR kabeh tuku nok kene ya. Bukan. Tapi memang mereka menyiapkan anak-anak MBR ini dengan BNSP tadi itu. Kita ke penelpon. Selamat sore. Selamat sore. Sehat. Ya, Mas Dewa. Masih ingat saya. Apa kabar? Kok lama nggak muncul? Sehat? Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Monggo silakan. Ya. Selamat tahun baru Imlek ya. Ya. Iya, saya tahunnya nggak mengudara ya. Setahun jadi. Setahun, ya. Tahun lalu kan, bertahun sekarang udah lagi. Ya, saya tertarik ya sama konsepnya ini. Saya juga ucapkan nanti kalau namanya anniversary-nya saya juga ucapkan selamat ya untuk nanti ke tahunnya. Terima kasih. Iya, semoga diundang-undang nanti. Diundang maksudnya, bukan diundang-undang. Undang-undang lagi. Ya, gini Mas Haji. Jadi, ya saya mau buka dikit aja. Jadi saya juga sebenarnya founder. Saya baru bentuk juga Guide Traveler Indonesia. Bukan jual tiket travel ya. Tapi kita ini semacam informasi untuk teman-teman backpacker, teman-teman pelaku event MICE yang sepertinya mereka butuh tempat makan gitu ya. Kan di Surabaya kan kadang makan yang enak di mana, kadang kan gitu-gitu aja. Kalau nggak di Embong Malang, di Kali Asin, ngono-ngono itu. Jadi, jadi berharapnya Surabaya ini dikenalnya nggak itu aja gitu loh. Kadang sampai nanya, saya kemarin aja main ke Balai Kota itu. Ketemu banyak orang dari Sulawesi, NTT, Bali, ternyata banyak banget loh. Imlek kemarin cuti itu yang datang ke Surabaya itu lumayan loh. Banyak pendatang yang cuma 3 hari, cuma seminggu. Dari mana? Ternyata backpacker, ternyata cuma vacation gitu. Udah kesini. Enggak. Terus kemana? Cuma ke Mall TP. Ya elah itu doang. Sampai miris loh. Apa bedanya di NTT juga ada mall, di Makassar ada mall, di Bali ada mall. Iya sih Mas, tapi gimana lagi? Cuma kita tahunya ke situ aja deh. Wah ini berarti pihak disputer ini Surabaya harus bergerak. Ini Cak Eri juga harus ngasih tahu ini ke perangkat-perangkat bawahnya bahwa ada tempat makan MBR, ada tempat tempat ini. Padahal dulu Surabaya punya Surabaya Tourism Information Center ya. Nah, tapi ternyata ada ya sekarang mungkin ya. Itu, ya tertutup modelnya, buka. Tetapi kayak sepertinya orang mau masuk itu, saya sempat melihat gitu ya. Ya orang takut-takut gitu loh, buka pintu. Terlalu formal kantornya. Iya. Terlalu formal kantornya. Greeting selamat pagi, atau mungkin anak-anak SMA bisa pas jam luar sekolah bisa diajak untuk mengenalkan gitu loh, bukan mempekerjakan anak ya, tapi maksudnya mereka sebagai relawan gitu loh. Jadi aku pikir mereka mau memasukkan turisme informasi itu takut banget gitu. Kelihatannya kok tanda-tandanya kok kurang ya, beda sama kayak swasta seperti punya corporate yang swasta ya yang buat birokrasi itu enak banget gitu loh, ada greeting, ada mungkin disediain minum apa untuk pusat informasi loh ya. Tapi ini kok susah gitu loh. Saya berharap
saya sendiri sebagai foundernya GTI ya, Guide Traveler ini juga nanti akan membantu MBR juga untuk bisa kita kolaborasi. Saya juga ada konten review makanan yang mana nanti kita bisa posting di sosial media, kita kasih titik juga untuk Google Maps-nya. Saya juga ide juga kenapa di MBR mungkin kalau beda sendiri. Tadi kan soal makanan ya, ada yang porsi gede, porsi kecil. Saya mau saran kali aja bisa untuk nasinya, untuk nasi itu dibuat prasmanan, tapi untuk lauk diambilkan gitu loh. Jadi kan kadang ada orang dikasih porsi segitu, menurut kita itu dikit, tapi ternyata ada cewek-cewek yang mau diet, gak dihabisin. Kadang buang-buang ya. Dimakan. Kalau ada saya tak makan, karena saya bak sampah gitu loh. Tapi saya tak gitu. Loh, kok dibuang? Wah, masa nggak minta tadi lo? Ngomong dari tadi tak makan nih. Oh, ya wes mas, gak enak mas, bekas mas. Siapa dari awal masa ngomong tak kasih. Jadi kalau mungkin ada yang pengen banyak, nggak akan rugi. Karena apa? Jatahnya yang makan dikit itu pasti keambil sama yang banyak. Jadi kalau tapi bangkrut nasinya kalau ambil banyak semua. Nggak semua orang makan banyak. Karena ada yang dibuang-buang mas. Sayang banget itu loh. Mungkin prasmanan yang kedua. Lalu untuk apa ini kemudahan untuk apa istilahnya? Untuk yang bawa makan sendiri, contoh tempat makan gitu ya mas ya. Mungkin bawa tumbler untuk refill ulang atau bawa bento kotak makannya sendiri. Itu mungkin ada harga khusus. Contoh jadi kita menghilangkan untuk tradisi stok plastik gitu loh. Jadi kan mungkin saya beli es teh, nanti ada gelas plastiknya, terus beli ini, akhirnya kebuang-buang, itu jadi sampah dan jadi PR lagi ya. Ini buat inovasi buat MBR, selain untuk porsi itu juga untuk membantu pergerakan negaranya bahwa plastik itu kan berbahaya. Jadi kalau yang bawa bento atau bawa tumbler sendiri nanti dapat harga khusus ya. Itu bukannya nanti orang akan berlomba-lomba kan, oh ya aku tambah makan kotak sendiri aja. Jadi mereka juga nggak susah cuci piring, tapi kita bisa dibawa pulang kalau nggak habis gitu mas ya. Tapi kalau maunya nggak habis, dibungkusin dong plastik lagi, ada PR lagi. Tapi kalau mau refill nambah, oke tinggal itu ada galonnya, tinggal masukin tinggal ambil lagi. Itu sih inovasi menurut saya. Semoga kita buat MBR, buat Mercury, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Dewa. Terima kasih buat apresiasinya, terima kasih buat masukan-masukannya ya. Mas Vincent pastinya juga oke kan? Ada komentar? Cukup kan ya? Cukup. Ya, oke. Baik, Mas Dewa terima kasih sekali lagi, sukses juga buat apa tadi yang guide tadi itu ya. Yang Guide Travel Indonesia. Guide Travel Indonesia ya. Oke, terus kemudian ini ada warganya Pak Camat ini yang saya udah gabung on streaming, Mas katanya. Oke, terima kasih Mbak Wiwi ini. Mbak Wiwi terima kasih ya. Terus kemudian juga Mbak Wiwi bilang saya juga sering ke Viaduk Gubeng, mantap makanannya. Wah, terima kasih. Ya. Bapak ini maksudnya Pak Camat bukan Pak Freddy, bukan. Oh, bukan. Bapak juga sering ajak makan soalnya kalau Pak Freddy itu diajak makan itu. Saya sering parkir. Bapak juga sering ajak UKM di wilayah Gubeng bergiat di Viaduk, gitu ya. Sukses buat tim Viaduk by Gubeng. Terima kasih. Warga jenengan ini Mas. Terima kasih. Namanya Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Oke, baik. Terima kasih semangatnya. Oke, lanjut terus, silakan. Ada yang saya. Ya, silakan. Ada yang saya ingin tanya ini tentang apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, bahwa ada pelaku UMKM yang juga diajak untuk bergabung ke Viaduk. Nah ini saya masih nggak ngerti ini gimana diajak bergabung itu, apakah mereka makanannya dibeli atau bagaimana? Ini siapa yang mau jawab nih? Mungkin Mas Vincent dulu, tapi kita ucapkan selamat juga on frame. Selamat datang Pak Camat. Pak Camat. Pak sore. Eko, apa kabar? Salaman sih Rek. Alhamdulillah. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Ya. Mungkin silakan dijawab dulu untuk pertanyaan Mbak Lucy tadi. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi salah satu bentuk pemberdayaan UMKM sekitar di Viaduk adalah dengan kami membeli beberapa bahan baku dari menu-menu kami berasal dari UMKM sekitar. Bahan baku itu misalnya apa? Bahan baku misalnya beberapa menu yang ada di menu-menu Viaduk saat ini dan ke depan, misalnya ada menu singkong. Itu terus beberapa menu lagi seperti risol, donat juga itu kami mengambil dari UMKM sekitar. Jadi bentuk kerjasamanya seperti itu, pemberdayaannya. Mereka kecipratan lah. Iya. Oke. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi. Gitu, harapannya seperti itu.
namanya. Ini ada komandannya. Saya laporan dulu, Pak Komandan, Pak Camat, saya lapor tadi kami sempat berdiskusi dan ada sahabat Merkuri juga yang sudah memberikan masukan ke Viaduk Bayi Gubeng, ada apresiasi positif. Bahkan ada warga Pak Camat juga yang titip salam tadi ya. Titip salam sejak awal ngirim foto flyernya. Oh, bapakku Mas. Siap gabung ya. Namanya Mbak Wiwi dari sebentar. Dari pelaku UMKM dari ini Batik. RW 1 Kelurahan Erlangga, betul nih? Iya, Batik. Nah, tadi juga menyampaikan apresiasinya Mbak Wiwi. Saya sering diajak Bapak UKM UKM diajak Bapak untuk bergiat di viaduk. Wah, ini. Saya juga bilang sama Mbak Wiwi, iya saya juga mau diajak untuk makan di sana gitu ya Pak. Kamu ikut enggak? Oh, ikut dong. Kok kamu itu ikutan gitu, Fred? Kalau diundang pasti hadir. Oh iya. Okay. Tapi Pak Camat, ada sesuatu yang filosofis juga kenapa kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Camat berkenan hadir, karena ini kan program Viaduk Bayi Gubeng ini kan sebuah rumah padat karya yang notabene ini adalah gagasan besar dari Mas Wali untuk mengentas MBR. Ya, karya nyata lah seperti ini. Karya nyata dan sudah hampir 8 bulan menjelang ke 1 tahunnya, so far so good. Boleh disampaikan bagaimana dulu membangunnya? Nah, ini Viaduk Bayi Gubeng, karena kalau saya tanya Vincent pasti jawabannya ngawur-ngawur nanti. Bukan Mas Vincent nggak bisa, tapi kan beliau juga masih baru ya. Pak Camat yang lebih paham, dan kami hari ini ingin ini menjadi inspirasi untuk para kecamatan yang lain ya. Mungkin kecamatan, mungkin siapapun yang mendengarkan program Rumah UMKM. Monggo Pak Eko. Iya, terima kasih. Ini datang langsung. Nama saya Aldi, Pak. Iya, Mas Aldi. Sebenarnya ada Mas Freddy ini bisa jelaskan beliaunya. Oh, jangan Pak. Jangan Pak. Ya. Jadi Viaduk Bayi Gubeng ini salah satu RPK yang memang challenge dari Mas Wali untuk kami para camat atau Demang kalau di Surabaya itu. Demang. Ya, kita di challenge bagaimana kita bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada di wilayah kami. Untuk menjadi rumah padat karya yang bisa berguna bagi keluarga miskin. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi bagaimana caranya konsisten. Jadi istilahnya tidak ada lagi pemerintah kota atau terus memberikan bantuan, tapi bagaimana caranya bisa membuat satu lapangan kerja ya yang bisa digunakan oleh kami sehingga kami terus dapat continue tambahan pendapatan di situ. Nah, akhirnya di bulan Mei setelah kami lakukan perbaikan, ada aset yang memang lama tidak digunakan. Kita lakukan perbaikan mulai bulan Januari, Februari. Sebenarnya sih Februari Maret siap, tapi kami masih menunggu persiapan dan lain sebagainya. Harus fight di penyiapan segala sesuatunya. Akhirnya kami putuskan bersama-sama dengan jajaran pemerintah kota OPD yang lain untuk dilakukan peresmian bulan Mei. Tanggalnya 28 kata Mas Freddy tadi. Mas Freddy. Di tanggal 28 Mei itu dengan semua keterbatasan yang ada kita coba untuk bertahan. Ya, keterampilan juga dari teman-teman dari Barto and Friend yang membantu kita mengarahkan anak-anak ini harus seperti apa dan lain sebagainya. Dengan kemampuan seadanya kita bisa survive ya, sampai dengan 8 bulan ini. Tapi tetap kita berkomitmen ya. Kita tidak berhenti pada rumah padat karya di mana Gamis bisa bekerja ya, mendapatkan keterampilan dan tambahan penghasilan. Tapi ke depan bagaimana mereka bisa keluar dari Viaduk dengan membawa sertifikasi. Baik itu sebagai chef ya, di bawahnya mungkin ya, atau mungkin barista, atau di bawahnya peracik kopi ya. Jadi kami tidak berhenti itu hanya sebagai tempat orang untuk bekerja, tapi juga berlatih. Keluar kami bisa mengeluarkan teman-teman dari keluarga miskin ini untuk bisa kerja di tempat lain dengan pendapatan yang lebih daripada yang ada di Viaduk. Atau barangkali mereka menjadi entrepreneur ya, Pak Camat ya? Barangkali mereka bisa buka sendiri, silakan. Mereka buka sendiri. Sekarang kan bukan rahasia, di rumahnya di depan itu bisa buka. Betul, ya kan? Aku dapat keterampilan ini, aku bisa langsung bikin ya kan. Seperti itu. Kalau dia mau bergabung di resto, di kafe maupun di hotel, mereka sudah punya sertifikasi yang siap ya. Jadi bukan hanya keterampilan, tapi juga berbekal sertifikat itu mereka punya
bisa diperhitungkan lah. Ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah sonding dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Mulai Februari nanti ada 12 hari ya. Perharinya 10 jam nanti dengan Surabaya Head Season. SHS kita nanti ada pelatihan dan sertifikasi untuk barista. Barista. Jadi di peracik kopi untuk 16 orang. Untuk 16 orang. Jadi dan semuanya karyawan di Viaduk. Enggak, sebagian karyawan di Viaduk. Sebagian warga Gubeng pastinya Yang MBR mungkin. Tapi nanti ketentuannya setelah mereka selesai sertifikasi kita minta untuk magang dulu di Viaduk. Sambil nunggu slot. Jadi nanti slot pekerjaan mereka kita yang akan gerilya ke hotel resto yang ada di Kecamatan Gubeng. Jadi mereka bisa langsung tertampung. Termasuk Pak Vincent ini sudah mulai hubungi teman-temannya yang ada di hotel resto itu. Ayo, barangkali foto ini ada, kita sudah siapkan. Pak Camat, ada target nggak Pak dalam setahun mulai Februari sampai akhir tahun nanti, targetnya per kecamatan akan berapa MBR yang tersertifikasi? Ada target itu? Kalau targetnya sih kita pinginnya cepat. Jadi orang yang teman-teman MBR atau keluarga miskin yang ada di kecamatan yang ada di Viaduk Gubeng ini, kalau bisa dia hanya 6 bulan di situ. 6 bulan dia punya sertifikasi, dia sudah mentas pindah ke yang lebih layak. Maksud saya kalau target dari jumlah orang yang nanti akan dientas dalam tanda petik ya, dientaskan dari MBR menjadi naik kelas karena sudah memegang lisensi sertifikat BNSP tadi itu. Targetnya per 6 bulan besi Pak, ganti orang baru. Jumlahnya berapa sampai? Ini sementara di kami ada 14-15 orang ya. 13 orang ini 13 ya orang. Kita separuh kita ikutkan. 6 bulan ya programnya 6 bulan ya. Sertifikasinya kan cuma 12 hari. 6 bulan di kita, magang dulu di kita, dia dapat penghasilan. Selama itu kita carikan tempat di hotel resto yang lain. Mereka bisa ke sana dengan bayaran yang UMR dan lain sebagainya. Monggo. Ya syukur-syukur nanti kalau setelah itu mereka dapat beasiswa ke luar negeri atau kemana dan Oke. Ya. Jadi kita membangkitkan mimpi mereka. Luar biasa ya, luar biasa. Jangan berhenti karena hanya keluarga miskin, ya. Mereka tidak boleh berhenti untuk bermimpi. Siap. Surabaya itu punya berapa kecamatannya? 30. Ada 31. 31 ya Pak Camat ya. Ini satu udah. Oke. 30 yang lain mudah-mudahan menyusul. Visinya sama dengan Pak Eko ya. Ya. Bayangkan kalau ini kemudian bukan hanya Mas Wali Kota yang secara politis diuntungkan, tetapi kan warga masyarakat Surabaya juga. Iya. Jadi memang arahan dari Mas Wali, kita tidak boleh berhenti hanya di rumah padat karya. Jadi bagaimana caranya bisa kolaborasi dengan OPD yang lain sehingga mereka bisa mentas, benar-benar mentas gitu. Jadi jangan matikan mimpi mereka untuk jadi sesuatu. Jangan matikan mimpinya dan kemudian jangan hanya memberi mereka ikan gitu loh. Betul. Ini kail yang luar biasa. Betul. Pak Camat, nanti kita lanjutkan. Saya harus break dulu ke iklan. Sahabat Merkuri silakan di belakang Mas Dewa kalau mau nanya-nanya boleh 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 081 7300096. Oke, kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri, Pak Denny, Bu Dita, Bu Ina yang sudah saya tampung pertanyaan-pertanyaannya melalui teman-teman di Posko. Pak Denny, apa peran besar Pak Camat Gubeng di rumah padat karyanya? Wah, ini cuman pengen penegasan ini ya. Monggo Pak Eko, pertanyaan Pak Denny, apa peran besar Pak Camat? Oh, mungkin jangan beliau yang menjawab. Mas Vincent aja yang menjawab. Silakan Mas. Kalau beliau kan jadi pekewuh ya. Iya. Kan tadi barusan disampaikan, ruwet ini wajahnya Pak Camat ini. Jelas dong ruwet apa? Nah, peran besar Pak Camat, peran besar Pak Eko sangat besar ya untuk kami di manajemen yang saat ini mengoperasikan Viaduk juga di teman-teman. Pak Eko ini menjadi inspirasi kami. Jadi betapapun sulitnya, kesulitan atau apapun yang kami temui, semangat aja terus Mas, jalan aja. Pokoknya kayak slogannya bonek, pokoknya wani wis, jalan dulu. Jadi nanti dari situ kita belajar. Gitu itu ya? Itu yang kadang Pak Sama sampaikan saat
ya kita nemui lagi down sesuatu gitu ya, lagi yang semangat aja. Jadi gitu ya. Iya ya inspirasi seperti itu Pak Aldi. Luar biasa. Sudah tidak terbantahkan ya Pak Denny ya. Kalau enggak nanti nanya langsung ke beliaunya. Ibu Dita, terima kasih sudah berkenan mampir di rumah UMKM. Perlu waktu berapa lama rumah padat karya atau viaduk Bayi Gubeng ini bisa menghasilkan profit? Berapa besar perputaran uang yang dihasilkan? Apakah sangat membantu MBR di sekitar lingkup wilayah Gubeng? Monggo Pak Eko, kalau ini panjenengan yang harus jawab. Jadi awal membuka RPK ini kita saya dengan teman-teman dari Batu and Friend awalnya seperti mau mendirikan usaha yang baru ini khawatir apa? Khawatir bisa enggak kita bayar, waktu itu masih banyak MBR-nya yang ikut kita. Hampir 30-an lebih 30 bisa di awal 30 ya. Itu lagi semangatnya gitu. Siap. Kita wis gaspol remblong. Gaspol remblong. Iya. Gaspol remblong waktu itu kita masih semangat ya dengan 30 orang itu meskipun belum bisa memberikan yang banyak, tapi kita bersama-sama dan alhamdulillah berkat doanya mereka kita tidak pernah mengira viaduk itu bisa berjalan dengan omset paling sedikit itu 70 juta. Iya. Paling sedikit 70. Jadi selama 8 bulan paling sedikit sekian 70 juta per bulan. Kita pernah tembus 100 juta per bulan. Dan sambil berjalannya waktu pasti ada naik ada turunnya. Juga ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Omsetnya gede. Ternyata masih butuh ke kanan, ke kiri, tambal kanan, tambal kiri. Kita melaksanakan suka dukanya bersama dengan teman-teman Gamis sampai pada tataran di bulan November kemarin saya sedikit menuntut ke teman-teman yang ada di Barto and Friend, ayo kembali, kita jangan terlena jadi tukang kopi. Hanya membuka hanya untuk nambah penghasilan mereka. Tapi setelah itu mereka jadi apa setelah keluar dari sini? Kita harus kembali pada impian awal kita, apa menjadikan mereka orang sesuatu. Ayo dadekno ini pelatihan, mana sertifikasinya? Mereka keluar dari sini harus jadi orang yang punya keterampilan dan bawa sertifikat dengan bangganya bisa bekerja di tempat yang lain. Kami tidak mau melupakan itu. Jadi memang kita bisa bantu banyak orang, tapi kita lupa dengan tujuan awal. Akhirnya berawal dari situ, Desember kita sudah mulai ambil kesimpulan, enggak harus banyak tapi jadi. Harus banyak tapi jadi. Betul. Jadi kami kembali ke hitonya sesuai dengan misi awalnya, visi awalnya. Mereka keluar dari sini tambahan penghasilan, pintar, punya keterampilan, plus bawa sertifikasi keluar dari sini. Semua ditanggung oleh pemerintah kota lewat Kecamatan Gubeng ya Pak ya. Untuk biaya sertifikasinya mereka gratis kan ya? Sertifikatnya nanti dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja. Kami pun awal membuka viaduk Bayi Gubeng, OPD yang lain juga membantu. Jadi Cipta Karya yang memperbaiki ruangannya, menyediakan meja dan kursinya. Teman-teman dari dinas yang lain bantu untuk peralatannya. Bahkan kami dapat CSR dari YKP, kami dapat CSR dari bank, kami dapat CSR. Bentuknya peralatan semua. Jadi kami berpedoman di situ, meskipun orangnya keluar masuk, mungkin MBR itu tidak semuanya punya mental. Aku butuh gini. Mereka keluar masuk, tapi peralatan tetap di situ mereka untuk berlatih. Berlatih sampai dengan pinter, sampai punya keterampilan, punya sertifikat. Monggo kalau mau. Mereka meningkatkan mau cari beasiswa di tempat lain, mau kerja di tempat lain, kita kembalikan ke situ. Jadi bukan hanya tempat untuk cari duit, tambah penghasilan, tapi juga ada misi yang lebih mulia. Justru disitulah filosofi yang kenapa hari ini kita menghadirkan beliau berdua begitu ya. Bu Dita dan teman-teman dan sahabat-sahabat Merkuri, rumah padat karya ini memang seperti disampaikan oleh Pak Camat tadi, harus profit untuk bisa membiayai operasional diri sendiri lah ya, itu yang idealnya. Tetapi mereka tidak ansih mencari profit.
seperti yang disampaikan barusan bahwa ternyata semangat besarnya adalah mengentaskan para MBR itu tidak hanya kemudian dan Pak Camat juga sudah sampaikan tadi ya, enggak upload. Tadi Lucy ketika ngobrol sama Mas Vincent juga tanya itu nanti kalau di hire orang loh tambah seneng. Apalagi kalau kemudian mereka jadi entrepreneur ya Pak Camat ya. Tujuannya kan itu sepertinya. Tujuannya itu di awal memang. Dari awal dengan Bartowet tujuannya itu. Cuma kita terlena. Dan kemudian bela-bela ya kan. Bukan hanya terlena tapi juga masih memahami. Oh ternyata buka kafe itu ini ya. Tapi bukan Freddy kan yang terlena bukan ya? Saya ngapain? Enggak pernah terlena ya, enggak pernah ya. Oke, ada Ibu Ina. Sejauh ini berapa banyak masyarakat sekitar yang bisa dikaryakan? Apakah bisa menjangkau lebih luas dan tidak KKN, konco-konco dewe katanya? Iya. Monggo silakan. Jadi sekarang awalnya kita bisa 30, 25, sekarang tinggal 13 dan sesuai dengan tadi yang saya katakan 13 itu harus mentah semua. 13 itu harus ganti dengan yang lain. Ganti dengan yang lain, kita latih lagi, kita sertifikasi lagi. Nanti setelah 6 bulan monggo, ya kan? Silakan cari tempat yang lain, magang di tempat lain, cari beasiswa. Ini kebetulan Pak Vincent juga punya network untuk itu, ya Pak Arif, nanti mungkin dengan Mas Barto, Mas Freddy juga punya network untuk itu. Silakan. Jadi tidak berhenti hanya di Viaduk Baikubeng. Yang boleh cuma warga Gubeng ya Pak? Untuk warga Gubeng aja atau untuk yang? Ya iyalah. Sebentar, saya sebagai juru bicaranya Pak Camat, kalau saya mengambil dari warga yang lain, nanti kan saya nggak enak sama camat yang lain atau lurah yang lain. Dikira saya sok-sokan. Gitu kan Pak ya? Jadi kemarin sih sebenarnya ada yang bukan warga Gubeng, tapi masih daerah yang deket-deketan gitu ya Pak ya, bersebelahan gitu ya. Rumahnya ada di Gubeng Klingsingan, Gubeng Masjid itu. Karena dekat juga yang monggo. Dan tapi tidak tahu kemarin kok. Kita masih terbuka sih untuk anak-anak itu kalau mau kembali gitu loh. Mereka ingin menimba tempat lain ya silahkan setelah dapat ilmunya. Belum dapat sertifikasi, eman loh enggak. Kemarin saya tarik lagi, saya telepon lagi, ayo ikut sertifikasi. Kamu kan udah dapat keterampilan, kamu gak eman. Ada satu kemarin yang sudah ngirim KTP-nya, Pak aku ikut. Ya nanti kita ini kan. Ngelatih Iya. Saya ke Mas Vincent ya, bayarannya bodoh gak ngomong. Tanda tangan tok. Sing bayar sopo iki? Bapak Camat. Ya Mas Vincent, bagaimana dengan anak-anak teman-teman MBR ini? So far tadi Pak Camat menyampaikan ya namanya manusia ya, ada yang fighting spiritnya oke. Ono sing tetep rokokan ambek omben-ombenan ta, ya apa panjenengan? Ndak rokokan atau omben-ombenan tuh ya ndak ya. Memang ada yang punya effort lebih, punya semangat dan konsistensi, kemauan bekerja dan belajar yang kelihatan banget. Tapi ada juga sebagian yang mungkin sudah merasa nyaman gitu loh. Sudah merasa nyaman kayak tadi yang Pak Eko sampaikan. Nggak hanya manajemen, nggak hanya kami yang terlena dari misi awal terlena jadi jualan kopi. Jadinya teman-teman staf di Viaduk ini juga sebagian juga jadi ikut terlena gitu. Jadi ada yang itu tadi yang kelihatan banget effort, semangat belajar, berkaryanya itu bagus. Ada juga sebagian yang kurang, ya itu tugasnya kami. Kami sebagai pendamping juga di sana, melatih, memberikan sharing pengalaman lah Pak. Apa tips dan triknya untuk melatih ya seperti kata Lucy tadi itu, bagaimana kemudian treatmentnya? Ini kan ada beberapa, mungkin saya membayangkan ya, saya tidak tahu, saya membayangkan beberapa kan anak embongan ini. Terus diajak kerja yang gak kemudian skill, kan masuknya teratur, pekerjaannya ini. Viaduk punya kriteria khusus nggak sebelum masuk ke Viaduk? Untuk masuk kualifikasinya. Kriteria khusus sih enggak sih, tapi lebih ke saat ini sih demikian juga. Tapi beberapa staf di tempat kami itu ada yang memang secara usia itu bisa dibilang senior. Jadi ada yang memang barusan lulus SMA. Ada yang senior. Teman-teman ini belum dapat kerja, kami latih, kami berikan kesempatan di situ. Ada yang memang secara usia sudah senior. Kalau yang senior lebih gampang atau enggak juga, sama aja? Yang senior mokong ya banyak. Dari pengamatan saya
justru effort kerjanya yang lebih kelihatan itu teman-teman yang secara usia lebih senior. Mungkin mereka teman-teman ini kalah di fisik, tapi secara kerja dan kemauan konsistensi untuk manut itu justru lebih terlihat di teman-teman senior. Atau mungkin karena teman-teman senior ini sudah sedikit banyak pengalaman hidupnya ya. Bagaimana atau tanggungannya sudah tanggungannya juga lebih banyak itu. Iya itu. Kayaknya faktor itu yang lebih dominan gitu, Pak. Gak usah macam-macam, yang penting membayari. Iya, yang penting bisa. Kalau dari Pak Eko, Pak Camat, suka dukanya nopo Pak selama ini? Jadi awal kami tidak pernah mengira ya ketemu dengan teman-teman keluarga miskin atau MBR itu. Ya memang mereka masuk itu rata-rata nol keterampilan. Ya, belum bisa bikin kopi, belum bisa masak dan lain sebagainya. Ya, Barto and Friend di awal bantu kami untuk ngajari. Ngajari ini caranya gini bikin kafe dan lain sebagainya. Kami juga dibantu oleh Mas Wahyu yang di Lostrik itu juga bantu kami untuk melatih teman-teman itu sehingga mereka bisa gitu. Bisa menjalankan sebuah kafe dan resto ya dengan makanannya. Akan tapi dengan jalan ya seperti itu ya. Ada yang memang dia ingin benar-benar bekerja, ya effortnya tinggi untuk bekerja karena memang kebutuhan yang harus dia penuhi. Karena rata-rata memang keluarga miskin. Ada yang dia memang keluarga miskin tapi melihat pekerjaan di kafe ini terasa terlalu berat gitu. Sehingga mereka, wah aku tidak kuat Pak, aku resign aja kalau seperti ini. Ya kan, padahal kan kita melatih mereka dari nol sehingga bisa bikin kopi, sehingga mereka bikin masak, sehingga mereka punya keterampilan. Dan memang di awal kita pengennya mereka nanti keluar punya sertifikat. Itu harus ya, karena kepinginan kita, visi kita dan misi kita di kedepannya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya seperti itu, protol ya kan, karena itu tadi tidak kuat harus bekerja seperti itu ya kan. Ada yang bosan, biasanya dia di luar ya kan, tidak terkekang, bebas gitu ya, monoton akhirnya di situ, ya kan, mengikuti aturan-aturan dan mereka kan harus bekerja sebagai tim. Pak Camat, saya potong, ini dilematis buat pengambil kebijakan seperti Pak Camat dan Mas Vincent ya. Artinya kan semangatnya harusnya semua MBR punya kesempatan yang sama dong. Tapi kalau kemudian diberikan kesempatan yang sama, nanti yang masuk itu yang mutung di tengah-tengah, ini kan wasting time. Artinya banyak seandainya itu dikerjakan oleh 12 orang yang semuanya niat gitu ya, Lus ya. Semuanya niat gitu ya, Mas Freddy. Itu kan hasilnya lebih oke. 12 orang akan lulus ya, daripada merotol. Tapi kan Pak Camat nggak boleh pilih-pilih. Nah, gimana kebijakannya, Pak? Kenapa kita bisa terima sampai 30 dari ratusan lamaran di tempat kita yang rata-rata keluarga miskin? Di awal kita juga berpikir karena semangatnya itu ya, pokoknya orang MBR melebu, so nambah penghasilan alhamdulillah ya. Semakin banyak semakin baik. Tapi dalam perjalanan ke depannya, ini cara ini kapan jadi ini ya? Nah itu dia. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, memang kebijakan itu harus diambil. Keluar masuk itu tadi wasting time gitu. Jadi kita kembali lagi, ayo balik mana rek? Tujuannya nggak seperti ini. Kita tidak hanya terlena jadi tukang kopi. Kita punya tujuan yang lebih untuk itu. Terus tidak harus terlalu banyak, tapi kita kerjakan dengan benar-benar, mereka keluar jadi orang. Mas Vincent mau menambahkan? Ini Pak Aldi, saya mau tanya ke Viado kan. Di sini kan ada akan 1 tahunnya ya. Ada promo apa ini? Menyambut 1 tahunnya ini. Ya, kebetulan kami lagi ada program. Beli 2 dapat 6. Beli apa itu? Onde-onde loh. Porsi jadi 6. Lebih dari itu Mas Aldi. Lebih dari itu loh. Beli 2 dapat 6. Ini makan dapat emas. Mas Freddy. Bukan Mas Aldi. Bukan Mas Aldi. Mas Eko dah. Gak oleh bocor. Jadi kami ada program tagline-nya makan dapat emas. Jadi kami menjual voucher, ada 2 nilai voucher 50.000 dan 100.000 yang bisa dibeli melalui Epeken. Epeken itu platformnya pemerintah kota gitu ya. Atau bisa langsung ke Viaduk Jalannya 110 Surabaya. Itu jadi senilai 50.000 dan 100.000. Voucher itu istilahnya seperti ya nanti bisa dibelanjakan lagi dan akan kami undi per semester.
Setiap 6 bulan akan kami undi dan hadiahnya adalah logam mulia. Wih, jadi kami mudah-mudahan aku tak beli rek, mudah-mudahan hidupku lebih mulia. Dapat logam mulia kan hidupku lebih mulia. Teman-teman yang mendengarkan siaran saat ini untuk bisa berpartisipasi dengan membeli voucher yang kami sediakan. Ini kapan mulainya? Sudah dimulai. Sekarang sudah berjalan. Undian pertamanya kapan, Mas Vincent? Undian pertamanya Juli itu nanti akan ada hadiah dalam bentuk emas, logam mulia. Iya. Oke, bagi yang beruntung. Yang beruntung. Vouchernya itu nilainya 50 sama 100.000. Itu voucher nanti dibelikan nggak ada potongan kan? Tetap harganya sesuai dengan nilai voucher. Sesuai dengan nilai voucher. Ada disclaimer nggak boleh orang kecamatan, nggak boleh. Oh, udah ada. Semuanya boleh membeli. Nggak ada ya. Berarti ini kode buat kita ke sana. Iya, harus. Harus. Oh iya. Karena terus terang ini juga kita jual di Everken yang rata-rata ya orang kecamatan beli, OPD beli, ya dari ASN semuanya. ASN beli kan mereka punya kewajiban untuk membelanjakan sebagian pendapatannya di Everken gitu loh. Jadi mereka bisa beli vouchernya sekaligus nanti ikut undiannya. Iya. Oke. Menarik. Bagus ini strategi strategi marketingnya luar biasa ya. Bagus kan? Makan dapat emas. Iya, makan dapat emas gitu ya. Tapi sampai kapan ini? Belum. Masih akan terus. Masih akan jalan terus. Jadi dan pengundiannya itu setiap semester. Iya, 6 bulan. Nanti Juli diundi, nanti Desember kira-kira diundi lagi gitu ya, kurang lebihnya ya. Nanti undiannya live di Mercury. Iya. Boleh. Setuju. Terima kasih. supaya kemudian masyarakat tahu bahwa iki ndak ada KKN konco-konco dewe konco mojo menang-menang ae, Bret. Iya. Ya, aku yang ngawasi nanti. Undang wis. Saya yang ngambil di depannya Pak Camat, saya yang ngambil. Saya dapat emasnya tapi. Tetap aja. Oke, baik. Waktu kita sangat terbatas, sayang sekali sebenarnya masih banyak yang kita pengen ngobrol, tapi kapan-kapan mudah-mudahan Pak Camat masih bisa kita hadirkan kembali. Sebagai closing statement Pak Eko, apa yang bisa disampaikan? Warga Panjenengan pasti mendengarkan, Mbak Wiwi dan teman-teman ini pasti mendengarkan banyak, dan kemudian juga sejawat-sejawat Panjenengan pasti nanti akan nonton dan mendengarkan dan nonton di akun YouTube-nya Mercury juga. Monggo. Sebagai closing statement. Terima kasih Mas Aldi. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi harapan Mas Wali yang disampaikan ke kami semua ya sebagai aparatur sipil negara yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Jadi sebenarnya pemeran utama untuk mengentaskan kemiskinan ini bukan kami, tapi seluruh warga yang ada di Kecamatan Gubeng atau di Kota Surabaya. Jadi kami ini hanya membuka jalannya. Kalau panjenengan semuanya pingin sama-sama dan menjadi pemeran utama untuk mengentaskan kemiskinan, monggo. Apa yang panjenengan inginkan untuk membuat usaha padat karya, pemerintah kota siap untuk menyiapkan segala sesuatunya. Siap. Jadi monggo bareng-bareng. Tidak hanya pemerintah kota yang menjadi aktornya, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Surabaya maupun masyarakat Kecamatan Gubeng yang menjadi aktor untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa itu tidak akan bisa pemerintah Kota Surabaya. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Pak Eko, Pak Camat. Mudah-mudahan karirnya makin moncer. Usianya kan masih muda. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketemu sebagai L1-nya Surabaya gitu kan. Mas Eko lo masih ingat sama aku. Aku dadi nopo ngono wis tuwek tapi aku yo. Enggak jadi apa-apa. Mas Windian apa closing statement-nya? Makan enak. Enggak ya. Jangan lupa. Kami berharap teman-teman yang saat ini mendengarkan siaran Mercury ini bisa mari datang ke Viaduk. Silakan dinikmati makanan minuman kami, suasana kami dan layanan kami, juga berpartisipasi untuk membeli voucher yang kami sediakan saat ini. Aku terima kasih. Saya beli nanti. Siap, pasti saya beli. Asik. Mas Freddy. Satu hal, yaitu dari warga Gubeng untuk Kota Surabaya. Gitu ya. Lalu sih apa? Ini tanggung jawab kita. Pakai mikrofon dong. Ini tanggung jawab kita bersama ternyata. Iya, kita dilibatkan langsung dan tidak langsung oleh Pak Camat bahwa dan diingatkan juga bahwa
mengentaskan kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota bersama seluruh stakeholdernya, tapi menjadi stakeholder juga kita ini sebagai warga masyarakat, begitu ya. Pak Eko, Pak Camat, terima kasih banyak. Man Vincent, Operation Manager-nya Viaduk Bayi Gubeng, thank you. Lucy juga, Freddy. Nanti kita gunakan vouchernya bareng-bareng ya. Kapan kita? Gak apa-apa, saya yang beli deh. Kita makan bareng-bareng ya. Saya nanggung parkirnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Camat, terima kasih banyak. Dan monggo kalau diberikan masukan di Viaduk Bayi Gubeng, ini lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Sampai di sini Rumah UMKM. Saya Aldi mewakili para narasumber dan teman-teman. Segera mohon pamit, kita ketemu di Rumah UMKM episode selanjutnya. Sampai jumpa.